Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjawab tentang penanganan pagar laut dan kondisi di sekitarnya. Nah, kebetulan saudaraku, pertanyaan jenengan ini saja berdasarkan pertemuan warga dengan Komisi 2 DPR RI yang membahas masalah pagar laut dan kondisi di sekitarnya. Ya. Yang pertama, ini saudaraku, keterangan dari Bapak Hambali yang mengaku kelahiran Teluk Naga, itu di daerah sekitar Teluk Naga, itu adalah sekitar dari daerah sekitar di Kohot dan daerah sekitarnya itu ya. Beliau 50 tahun tidak pernah merantau, hidup di sana. Beliau di sini menyampaikan fakta. Ini saudaraku yang bisa saudaraku dengar. Oke. Saya Hambali. 51 tahun yang lalu saya dilahirkan di Teluk Naga. Artinya tidak sedikit pun waktu saya berpindah dari Teluk Naga sampai hari ini. Saya tahu perkembangan apa yang terjadi karena saya tidak pernah merantau. Abrasi tidak pernah terjadi di desa Kohot atau desa sekitarnya karena ada sungai Cisadane yang mengalir dari Bogor sampai ke muara desa Kohot, membawa material lumpur, tanah dan sebagainya hingga tidak terjadi abrasi. Jadi kalau ada kata abrasi terjadi di sana, bohong besar. Nah, dari pernyataan Pak Hambali ini, ternyata apa yang disampaikan oleh orang-orang yang pro pada pagar laut ataupun yang dikatakan oleh kita itu adalah mereka-mereka yang pro dengan aguan, pro dengan PIK 2, itu adalah bohong. Ternyata kesaksiannya jelas. Kesaksiannya ini ditayangkan semuanya di YouTube. Silahkan lihat di YouTube ya. Bahwa di desa Kohot dan sekitarnya, menurut beliau itu tidak pernah ada abrasi. Dan ini sesuai dengan apa yang saya dengar ketika saya datang ke sana ya. Bahwa di daerah Kohot, saya tanyanya waktu itu Kohot bukan daerah sekitarnya, apakah pernah di daerah laut, daerah Kohot ini ada beberapa orang yang itu terjadi abrasi. Ternyata tidak, karena ada kali atau sungai Ciliwung yang membawa lumpur laut dari Bogor, membawa membawa lumpur untuk dibawa ke laut atau pantai di desa Kohot dan sekitarnya. Dan sayangnya ini yang saya lihat ya, saya lihat ketika di sana itu sungainya itu dibendung atau diuruk. Seharusnya kan tidak boleh. Jangankan sungai, pengairannya itu nggak boleh diuruk. Karena itu undang-undangnya sudah lain. Ini diuruk dan dibiarkan. Apakah itu tidak diketahui? Diketahui, saya yakin diketahui, karena di situ ada Babinsa, ada Bimaspol, ada Polsek, ada Koramil. Ya, saya yakin itu tahu semuanya. Dan saya saja yang dari Surabaya datang ke Tangerang ya, ke Banten itu melihat lokasi di Kohot itu langsung mengetahui. Saya hanya 2 hari itu mengetahui, dari subuh sampai besoknya saya itu pulangnya siang besoknya itu insya Allah itu saya mengetahui. Sudah 3 kali saya ke sana itu mengetahui langsung. Ketika saya datang saya mengetahui ada sungai yang diuruk dan kondisi di sekitar sana. Saya yakin itu pasti diketahui. Ini jawaban saya yang pertama. Dan jawaban yang kedua, kita berbicara masalah pagar laut. Ternyata ini saya belum melihat. Kalau ini saya belum melihat, saya masih belum melihat. Tapi ternyata yang aneh lagi, perintah Presiden Prabowo itu diabaikan. Kenyataannya
pencabutan pagar laut itu tidak menyeluruh. Ada apa ini? Pertanyaannya ada apa? Dan ini kembali saya tayangkan kesaksian kelanjutannya dari kesaksian dari Bapak Hambali. Silakan dengar. Pencabutan pagar laut belum selesai. Silakan Komisi 2 datang ke sana, saya antar. Tangkap saya, penjarakan saya kalau saya bohong. Di Desa Kohot baru bikin sertifikat, belum diuruk, sudah ramai. Hari ini saya katakan yang sebenarnya. Atas nama Allah, Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir yang bersebelahan dengan Desa Kohot sudah diuruk. Ini tidak pernah terpublikasi. Sungai, tanah kehutanan disertifikatkan. Dan pada hari ini juga saya ingin katakan, tidak cukup Bareskrim menentukan tersangka hanya 4 orang. Karena 2 orang selain kepala desa dan sekretaris desa itu orang yang bekerja pada seseorang. Bukan dia bekerja untuk dirinya sendiri. Artinya ada yang perintah. Kenapa harus diamputasi sampai dia? Dia ada yang suruh. Gitu Pak Ketua. Yang terakhir, saya bingung sampai hari ini. Saya ngomong di DPR RI, mohon maaf kalau memang ada anggota yang dipilih dari daerah pemilihan Tangerang Raya. Kok sampai saat ini semuanya nggak ada yang berbicara ngebela kami di sana. Dari semua partai. Kenapa Pak semua yang terpilih Pak? Ya tidak ada yang bela kami di sini di sana Pak. Waduh luar biasa. Kriminalisasi terjadi, perampasan luar biasa. Bukan cuma Pak Charlie dan Bu Tim saja Pak, banyak. Saya merilis lebih dari 28, itu belum semua. Itu baru Teluk Naga dan Kosambi saja Pak. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, jemaah sudah dengarkan? Itulah kesaksian dari Bapak Hambali warga sana. Yang menjadi persoalan lagi, ternyata kita tahu sudah buka KKP menghentikan itu. Kenapa? Dan ada apa? Bukankah di negara kita itu semua sama di depan hukum, di hadapan hukum? Tapi kenapa ini bisa diberhentikan dan kenapa hanya berhenti pada kepala desa Kohot? Terlepas dari pernyataan Pak Hambali sebagai praktisi hukum, perlu saya sampaikan, dalam hubungannya dengan pagar laut, dengan sertifikat laut, itu ada yang membuatnya setidaknya riwayat tanah yang dilakukan oleh sekretaris desa dan kepala kelurahan. Ada juga camat, ada juga saksi-saksi yang mengetahui itu. Apakah saksi itu dari desa ataupun dari camat? Tapi yang jelas situasinya saat itu hampir semuanya tahu. Dan berikutnya ke BPN. Nah BPN ini sebagai mencatat, kalau itu sebelum ke BPN maka dibuatkanlah oleh PPAT. PPAT-nya sekali lagi bisa jadi camat sebagai kepala kecamatan yang juga merangkap PPAT dan juga notaris yang mempunyai SK PPAT. Ini saja sudah semuanya sudah jelas tidak bisa berhenti di Pak Kohot. Dan setelah itu baru ke BPN, dan di BPN itu ada pemeriksaan, ada pengukuran, ada melihat kondisinya. Tentu saja mereka akan tahu bahwa ini adalah di bagian pantai. Kalau pantai saja, mohon maaf, saya berbicara ini pada Pak Nusron Wahid, saya sampaikan, Pak Nusron Wahid kalau di pinggir pantai dan itu ada ukurannya, setidaknya itu juga harus ada izinnya untuk mengelola pantai saja yang itu tanah ya, tanah di pantai ini, itu ada ukurannya Pak Nusron Wahid. Tidak bisa dengan begitu saja. Ini saudaraku saya jawab nyatanya. Dan ingat, pagar laut itu semuanya tahu. Itu berlangsung lama, sampai 30 km. Apakah di situ tidak ada polisi? Apakah di situ tidak ada Koramil? Apakah di situ tidak ada Polres? Apakah di situ tidak ada, mohon maaf, camat? Apakah di situ tidak ada pemerintah daerah? Masa tidak tahu? Nah di sini yang saya ketahui menurut ilmu saya yang mohon maaf sedikit tapi insya Allah cukup menguasai sebagai praktisi hukum, maka itu semua terjadinya permufakatan jahat.
Nonsen itu dilakukan oleh seorang yang bernama Kohot. Dan nonsen itu pagar laut itu kalau sampai itu tidak diizini atau tidak di backing kekuatan yang sangat besar. Kekuatan menteri saya pikir tidak mungkin hanya menteri saja. Kekuatan seorang jenderal tidak mungkin, karena rakyat akan berontak di situ dan akan ketahuan. Di sini ada kekuatan yang menguasai negeri ini. Siapa? Saya berpikir patut menduga pagar laut ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Di sini nih. Sekali lagi, saudaraku, saya sampaikan dari sini. Tidak mungkin itu dibiarkan, karena di laut ada Polairut, di laut ada Bakamla, di samping di daratnya ada Polsek, Polres, ada Bimas Pol, ada Babinsa, ada Polsek, ada Polres, ada Koramil, ya, ada Polres, ada kecamatan, ada pemerintah daerah, kabupaten. Di atasnya lagi yang mengelilingi adalah ada Polairut, ada Bakamla, ada, mohon maaf, Angkatan Laut. Kalaulah sekarang ini dihabisi oleh Angkatan Laut, itu karena perintah satu. Ingat, perintah presiden, bukan menteri. Bukan menteri, tapi Presiden Prabowo Subianto. Maka saya sampaikan berhubungan dengan pagar laut, saya menyuplik sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Hambali. Kalau sampai berhenti, maka yang menjadi pertanyaan saya adalah karena apa dan sebab apa? Menurut saya, dalam analisa saya, patut saya duga bahwa ini benar-benar melibatkan kekuatan yang besar. Dan kekuatan besar ini seperti yang saya sampaikan, tidak cukup hanya menteri. Saya yakin kalau menteri saat itu melakukannya, kita sudah melihat beberapa menteri ditahan, beberapa menteri dipenjarakan. Kalau mereka yang tidak dipenjarakan, sekali lagi ada kekuatan di belakang menteri itu. Siapa? Presiden. Dan di eranya Pak Jokowi kita tahu Erlangga Hartarto, ya mohon maaf nih ya, Zulkifli Hasan, beberapa menteri yang kasusnya terhenti karena diduga terlibat korupsi. Tadi mengatakan diduga korupsi, semuanya setelah itu berada di belakangnya Joko Widodo sebagai presiden. Dan kita tahu, sangat tahu bagaimana yang namanya Pak Agus Raharjo menyampaikan. Beliau sampai dipanggil oleh yang namanya Jokowi, Presiden Republik Indonesia saat itu, untuk menghentikan kasusnya Setio Novanto. Dan perlu saudara ketahui, buka-bukaan dari Pak Hasto Kristianto dan kasus Pertamina, semuanya saya yakin melibatkan kekuasaan yang sedang dipegang oleh Jokowi presiden. Maka kenapa sekarang berhenti? Nah, ini kita bertanya. Pertanyaan saya adalah siapa yang mampu menghentikan ini selain dari menghentikan perintah presiden? Siapa yang mampu menghentikan perintah Presiden Prabowo? Mohon maaf, saya Pak Prabowo, saya katakan apa adanya. Saya sudah salut dengan jenengan dan sekarang posisinya baik. Mohon untuk setidaknya ini dilanjutkan. Siapa yang mampu menghentikan Angkatan Laut untuk mencabuti lagi, menghentikan mereka mencabuti pagar laut? Saya yakin ada kekuatan besar di situ dan tidak mungkin menteri yang mampu menghentikannya itu, kecuali presiden. Dan sepertinya patut diduga, mohon maaf, sekali lagi kemungkinan besar karena ada keterlibatan daripada Pak Jokowi. Dan Aguan juga sudah menyampaikan dalam kasus PIK 2 itu semuanya adalah istilahnya tukar hadiah berhubungan dengan Aguan ikut serta di dalam
pembangunan IKN, dan saya yakin patut saya duga bahwa ini sebab karena Jokowi. Itu saja jawaban saya atas pertanyaan jenengan, kok kenapa kok sekarang pagar laut berhenti. Nah inilah, dan ini tantangan buat Pak Prabowo. Pak Prabowo saya harap tidak setengah-setengah. Jenengan sudah saya banggakan dan insya Allah selalu saya dukung. Mohon untuk dilanjutkan, kasihan rakyat. Jangan khianati rakyat. Sekali lagi, jangan khianati rakyat. Ayo, jenengan saat ini diharapkan oleh rakyat. Begitu jenengan lurus, insya Allah rakyat bersama jenengan. Itu yang bisa saya sampaikan. Fisabilillah wastabikul khairat. Semoga ini menjadikan pencerahan jenengan-jenengan yang bertanya sama saya. Dari saya, Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri. Pesan saya tetap bersama Palestina. Saya yakin sedikit rezeki jenengan tidak akan membuat jenengan menjadi miskin. Cecep Muhammad Yasin, peduli Palestina.